Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya Bima Adil Ragim dari kelas MJ508 akan menganalisa mendalam terkait bisnis digital, yaitu ujian akhir dari mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Pertama, bisnis digital, yaitu transformasi teknologi. Aktivitas, promosi, penjualan, dan operasional bisnis yang memanfaatkan media elektronik atau teknologi digital untuk menciptakan nilai. Fokus utama dari analisa ini yaitu pemanfaatan internet, perangkat mobil, dan platform digital secara strategis. Esensi integritas yaitu bukan sekedar jualan online, tapi mengintegrasikan teknologi ke seluruh ekosistem bisnis. Selanjutnya, apa perbedaan bisnis digital dengan bisnis konvensional? Nah, dari itu kita bisa melihat dari tabel berikut nih. Yang pertama, dari aspek platform. Bisnis digital itu online, bisa 24/7, selalu tersedia bagi pelanggan. Sementara konvensional itu masih dengan fisik, terbatas oleh jam dan operasional toko. Yang kedua, perbedaannya itu jangkauan. Dengan bisnis digital mencakup wilayah global tanpa batas geografis dan wilayah. Konvensional masih dalam lokal, terbatas lokasi fisik dan demografi. Yang ketiga, yaitu biaya. Bisnis digital itu lebih efisien meminimalisir biaya sewa dan overhead. Konvensional tinggi, beban sewa fisik dan operasional besar. Bisnis digital datanya otomatis, akurat, dan mudah dianalisa. Sementara bisnis konvensional masih manual, terbatas, dan sulit untuk diolah. Yaitu berikutnya jenis-jenis bisnis digital. Yang pertama, versi digital bisnis non-digital. Konsep utama dari bisnis non-digital itu mengubah produk atau layanan yang secara tradisional berbentuk fisik menjadi format digital yang dapat diakses secara instan. Contohnya, e-book, e-jurnal, e-komik, musik digital, dan video streaming. Keunggulannya yaitu biaya produksi margin mendekati nol, distribusi global secara instan, dan kemudahan dalam pembaruan konten. Yang berikutnya, jenis-jenis bisnis digital, fasilitator digital, bisnis non-digital. Konsep utama yaitu menyediakan platform atau infrastruktur digital yang memfasilitasi transaksi barang dan jasa fisik menggunakan teknologi digital. Contohnya, online shop dan marketplace menghubungkan penjual dan pembeli, infrastruktur transaksi secara aman. Jenis berikutnya yaitu bisnis digital hybrid, yaitu kombinasi strategis dari berbagai jenis bisnis digital untuk menciptakan nilai tambah dan memaksimalkan potensi kedapatan. Nah, saya di sini mencoba studi kasus yaitu Tokopedia ya. Fasilitator digital terdepan yang mendorong pemerataan ekonomi digital di Indonesia sejak 2009. Inovasi bisnisnya telah hibrid yaitu marketplace, mitra Tokopedia, instant e-commerce, dan interactive commerce. Keunggulan pasar tanpa batas. Yang pertama, jangkauan nasional. Menghapus secara geografis, penjualan pelosok daerah dapat menjangkau pembeli di kota-kota besar secara instan melalui platform digital. Aksesibilitas 24/7, yaitu pasar yang tidak pernah tidur, transaksi dapat terjadi kapan saja, di mana saja, tanpa batas jam operasional dan toko fisik konvensional. Demokratis ekonomi, pemerataan peluang, memberikan kesempatan yang sama bagi UMKM untuk bersaing dengan brand-brand besar di panggung yang sama. Kedua, potensi penghasilan tanpa batas. Ada ada tiga yaitu skalabilitas tinggi, multi-stream income, efisiensi operasional. Skalabilitas tinggi yaitu model bisnis tinggi memungkinkan pertumbuhan eksponensial tanpa beban. Multi-stream income yaitu pendapatan yang terdiversifikasi melalui berbagai kanal. Efisiensi operasional itu meminimalisir biaya overhead konvensional sehingga meningkatkan margin keuntungan bagi platform dan memberikan nilai lebih bagi mitra penjual. Berikutnya, keunggulan pemanfaatan teknologi. Tokopedia memiliki keunggulan pemanfaatan teknologi diantaranya tiga, yaitu personal experience, implementasi AI dan machine learning untuk memberikan rekomendasi
merekomendasi produk yang relevan bagi setiap pengguna. Logistik terintegrasi, yaitu sistem pelacak real-time dan optimasi rute pengiriman melalui integrasi dengan 15 lebih mitra logistik. Keamanan transaksi, sistem pembayaran digital yang aman dengan enkripsi tingkat tinggi untuk melindungi data para pengguna. Transformasi digital yaitu custom experience, operational excellence, dan diversifikasi layanan. Pengembangan antarmuka yang personal mudah digunakan berbagai pelangkat, layanan 100% digital. Operational excellence yaitu otomatisasi proses. Diversifikasi layanan yaitu ekosistem O20. Digitalisasi warung-warung tradisional melalui platform mitra Tokopedia. Usulan pengembangan strategi teknologi masa depan untuk Tokopedia yaitu implementasi AI tingkat lanjut untuk prediksi stok dan optimalisasi logistik bisnis kebutuhan spesifik di wilayah. Informasi shopping yaitu pemerintahan AR VR untuk fitur virtual try-on untuk memungkinkan membeli mencoba produk fashion atau furnitur secara virtual sebelum membeli. Green Complaint yaitu fitur pelacak jejak karbon pengiriman dan insentif khusus bagi penjual yang menggunakan kemasan ramah lingkungan. Web3 instigasi yaitu eksplorasi penggunaan NFT untuk program loyalitas eksekutif dan integrasi sistem pembayaran bisnis blockchain yang lebih efisien. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.